Oke, dikarenakan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah ketika tidak terlalu penting, maka kita kerjanya di rumah aja. Rumah ngapain? Kayak gini, bikin video, mau ngapain lagi? Kayak gitu kan. Sebenarnya untuk menghindari penularan, rangkaiannya, jaringannya itu diputus gitu. Jadi adanya himbauan untuk beraktivitas di dalam rumah aja. Boleh keluar, tapi kalau itu sudah sangat urgen. Tapi kalau nggak urgen banget, ya udah dalam aja. Ngapain cari sakit kan? Dan pemerintah itu udah kasih anjuran, berarti udah ada studinya gitu. Udah ada studinya. Jika keluar kan akan ketemu orang. Nah, bisa jadi menular satu ke yang lainnya. Oke, karena berita-berita tentang corona, ini ada berita tentang pasien corona yang sembuh total. Bagikan tips agar tak tertular. Ini pesan untuk seluruh Indonesia. Jadi ada videonya nih. Ini kita langsung lihat aja videonya ya. Jadi ini pasien 1, pasien 2, dan pasien 3 telah sehat. Ini pasien yang pertama nih. Pasien yang pertama kena COVID-19. Mohon salah satu atau salah 3 juga. Oke, salah 1 atau salah 3. Ternyata Bapak pintar bercanda juga ya Pak ya. Oke, ini Dirjen P2P, pengendalian penyakit, pokoknya itulah, yang kantornya itu ada di depan penjara Salemba. Jadi rutan penjara Salemba itu depannya ini Dirjen P2P. Itu daerah Salemba Tengah ya, Jakarta Pusat. Juga nggak apa-apa, bisa memberikan beberapa hal yang bisa disampaikan. Bertiga juga boleh, gantian juga boleh. Kami silakan. Di sini aja pakai ini aja. Oke. Ya. Jadi ini ada 3 orang perempuan ya. Oke, ini. Terima kasih semuanya. Saya singkat saja, saya mau menyampaikan bahwa saya bersyukur sekali diisolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso. Bersyukur diisolasi. Berarti ada hikmah gitu kan. Dengan diisolasi, dia merasa bersyukur. Karena baik dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami. Dan mereka 24 jam siap. Luar biasa. 24 jam standby petugas medis, tugas kesehatan, garda terdepan, mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda. Punya keinginan. Oke. Ibu orangnya sosialis, saling memperhatikan manusia satu dan manusia yang lain. Di depan, dan mereka masih akan kerja terus, saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Dokter, perawat, pekerja lab, cleaning service, jangan lupa yang lain, teknisi, apalagi yang di rumah sakit, security. Nah, itu tuh. Jangan dilupa security, pengamanan. Itu harus ada apresiasi juga buat mereka. Bahkan itu yang paling depan. Sebelum masuk kan ketemu dia dulu. Security dulu. Terima kasih. Ini harus ngomong juga ya. Kalau dari saya sih pesannya untuk Oke, ini ada pesan-pesannya nih. Yang
kena corona, suspek, bukan suspek lagi ya, artinya ini udah telah sembuh nih, telah sembuh, mau bagi-bagi tips. Masyarakat Indonesia yang sekarang agak panik, untuk nggak panik. Oke. Jangan panik. Itu yang pertama. Karena virus ini seperti yang Pak Yuri sudah sering sampaikan ke masyarakat, itu adalah self-limiting disease. Self-limiting disease. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk Kekuatan dari dalam diri. menyembuhkan asal kita disiplin minum air putih yang baik. Disiplin minum air putih. Ya, ngopi mulu. Banyak istirahat yang benar. Istirahat yang benar. Jangan istirahat mulu. Bahaya tiduran mulu kan. Malas itu namanya. Asupan gizi dan sayuran dan vitamin. Oke. Makanan yang bergizi. Sayuran. Betul. Vitamin yang benar, jaga imun sistem. Vitamin. Imun sistem. Dan laksanakan personal hygiene yang ketat, rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan, personal hygiene. Cuci tangan, cuci muka gitu kan. Oke. Tangan dan juga dengarkan saranan dari pemerintah. Kalau dengarkan saran dari pemerintah. Oke. Betul. Dengarkan arahan, himbauan gitu kan. Yang semau-maunya aja kalau goyang. memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara. Social distance. Itu juga ternyata perlu. Ya, kita sebaiknya lakukan sebaik-baik mungkin. Dan lakukan sebaik-baik. satu lagi, kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya. Positif tapi tidak memiliki tanda-tanda apapun. Berarti tanda-tandanya nggak demam, nggak batuk, nggak pilek gitu kan ya. Karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada. Oh, ternyata itu lebih berbahaya. Jadi kalau ketemu orang yang sistem imunnya lemah, sementara kita punya virus, tapi sistem imun kita tinggi gitu, bagus, itu orang yang kita temui bisa tertular, bisa sakit. Karena sistem imunnya kemungkinan yang orang kita temui itu buruk. Mungkin pas lagi dia capek gitu kan, kita temui dia. Pada kita, dan itu akan berefeknya lebih parah. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih. Tips yang luar biasa. Tips yang luar biasa. Oke, lanjut lagi. Ini saudara semua sekeluarga katanya ya. Pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini ya sekeluarga. Ibu sama anak gitu. Oke, saya ada beberapa hal sih. Pertama, saya ingin menghimbau masyarakat dan media yang berada di luar. Oke, ini himbauan dari pasien, dari pasien yang telah sembuh. Sebutannya apa ya? Pasien yang telah sembuh ya. Oke. Ini ada kata yang pendek itu, pasien yang telah sembuh. Mantan pasien. Nggak cocok. Untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit. Ya, harus ada dukungan. Pertama dukungan mental. Mentalnya kuat, pasien bisa ikut. Kuat, sembuhnya cepat, bisa kalahkan virus. Mendukung secara moral, karena penyebaran informasi yang tidak akurat, penyebaran informasi yang tidak akurat. Betul. Banyak berita-berita hoax kan ya. Banyak berita-berita yang berkembang itu sumbernya nggak ketahuan, saling comot sana, comot sini. Itu kan mendingan kayak gini. Ada berita di komentarin gitu kan. dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul. Oknum, berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, namanya oknum yang tidak bertanggung jawab, kata aja. Itu sangat mengganggu mengganggu ya.
tapi memang ada grogi kalau bicara. Psikis kami di dalam gitu. Dan juga identitas kami yang bocor. Oh iya, jadi identitasnya sempat bocor ya kemarin ya pas awal-awal kasus corona ini muncul gitu. Tapi itu luar biasa loh, mereka kuat, beban mental yang tinggi. Artinya wah, gimana nih orang-orang tahu awal-awalnya kali ya, gimana orang tahu, gimana nih saya nggak bisa kembali lagi ke lingkungan saya, nggak bisa kembali lagi nih ke lingkungan saya. Tapi karena mentalnya kuat, kayak gini orangnya bagus, stabil. Gitu kan, itu juga mengakibatkan masyarakat luar tuh jadi panik karena saya mendapatkan banyak banget direct message di sosial media maupun Direct message di sosial media. Berarti pas bocor itu banyak orang yang nge-DM ya teman-temannya gitu, orang-orang yang kenal dia, orang yang cari tahu dia gitu, orang yang udah kenal dia paling pasti nge-WA gitu kan. Kenapa lu? Gejalanya kayak gimana sih? Kayak gitu kan. Lu kenanya di mana kayak gitu. WhatsApp apapun tuh mereka nanya terus ke saya, Mbak, gejalanya gimana? Saya mau cek tapi saya takut. Iya, betul. Mau cek tapi takut. Gitu. Saya takut nanti identitas saya terbongkar. Jadi itu harus dijaga sekali, dan untuk Betul. orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif COVID. Orang sehat jangan menghakimi pasien, jangan langsung memberikan stigma yang buruk, jangan langsung menjauhi. COVID-19 dengan berbagai stigma negatif karena dengan berbagai stigma ya itu pasien akan menjadi korban 2 kali gitu. Ya, korban 2 kali, korban rasa sakit penyakitnya karena virus, dan korban ini mentalnya ambruk, mentalnya jatuh gitu. Korban sosialis gitu, korban secara sosial. Karena saya selama diisolasi itu selama seminggu mungkin ya, saya nangis terus gitu karena aja normal dia nangis terus. Perempuan dalam posisi seperti ini kalau nangis itu wajar, normal. Saya tahu yang dibicarakan oleh media, beberapa media dan orang-orang yang menyebarkan mengenai saya dan ibu saya. Dia langsung terpikir keluar gitu. Terpikir gimana nanti saya bisa bersosialisasi lagi, karena berita-berita yang beredar itu saya sudah seperti ini. Ketika saya dekati orang, nantinya orangnya akan menghindar. Betul. Dia udah berpikir sampai ke sana. Berarti karena dia berpikir seperti itu, ada keinginan buat sembuh. Iya kan? Punya keinginan buat sembuh. Karena dia sudah pikirkan, ketika saya sembuh, saya nanti keluar dari sini, gimana nanti saya ketemu orang lain gitu kan. Nanti ada pikiran sembuh. Diperbaiki lagi mentalnya. Perbaiki mentalnya biar dia bisa up. Dan menyerang profesi kami sebagai penari. Profesinya penari. Oke. Memang pas masuk tadi kelihatan bajunya emang kebaya gitu ya. Kebaya gitu. Ya pokoknya Indonesia banget lah bajunya ya. Tampilannya gitu kan, dandanannya gitu. Indonesia banget. Penggiat seni dan pejuang budaya. Penggiat pejuang budaya, penari. Berarti penari tradisional, bukan modern dance gitu ya. Penari tradisional. Yang selama hidup kami, satu keluarga kami selalu berbuat apapun yang kami bisa untuk Indonesia dalam. Berarti mereka udah pernah ikut kesenian tingkat dunia gitu kan. Levelnya udah pernah ke luar negeri dengan
membawa tarian Indonesia gitu, menampilkan tarian Indonesia di luar negeri gitu. Semacam ada invitasi semacam ada perlombaan gitu kan. Nah, bukan perlombaan, pertandingan apa ya namanya ya, perlombaan lah, hal seni dan budaya gitu. Dan semuanya harus ingat bahwa virus ini tidak memandang bulu, virus ini tidak memandang bulu, mau siapa aja bisa kena, memilih ras, agama, profesi apapun, dan mau ras apa, mau profesi apa, bisa kena. Mau yang kaya yang miskin kena. bisa menular ke siapapun. Bisa menular ke siapapun. Itu aja sih, iya. Saya tambah sedikit sebagai Ini emaknya nambah lagi sedikit. Jadi emaknya tadi ada yang mau dibicarakan gitu, nggak komplit, tambahin lagi dia. Warga Depok, saya ingin bersyukur sekali bahwa saya tinggal Sebagai warga Depok, di perumahan saya, di mana Pak RT, mengucapkan terima kasih buat Pak RT-nya. Studi Alam Indah, Pak RT Teguh Prawiro dan Anis Hidayat. Pak RT, dengar tuh Pak RT. Udah, berikutnya calon ketua RW deh. Nah ini udah disebut gini namanya, satu Indonesia tahu Pak RT. Ya udah jadi Pak RW aja nanti, calon RW itu kan. Kalau ada pemilihan berikutnya. Ya, dan semua penduduk saya itu sangat kondusif. Penduduk saya maksudnya tetangga-tetangga saya, orang yang di lingkungan saya gitu. Dan sangat menerima kami dan mengatasi semuanya. Saya bersyukur, dan warga Depok please jangan takut warga Depok. panik. Kami semuanya harus tetap bahagia. Please jangan panik warga Depok. Dia tetap senang untuk menumbuhkan imun di dalam tubuh. Ini Untuk menumbuhkan imun dalam tubuh. pesan untuk seluruh Indonesia. Ketika kita panik, pasti imun tubuh kita turun. Jangan panik, kita ada Gusti Allah. Jangan panik, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi dikomentarin lagi nih, lumayan loh berbicara di depan panggung. Ini panggung ukurannya panggung nasional. Wajar kalau grogi nih, terbata-bata gitu kan. Lihat orang di bawah, kamera banyak gitu kan. Kamera banyak. Wartawan nasional semua meliput, wartawan luar negeri malah juga ada meliput kan. Jadi kalau berbicara di atas panggung seperti ini, depan media yang banyak, grogi, iya grogi. Apalagi orang yang belum terbiasa kan. Kalau kayak misalnya Bapak itu Dirjen P2P itu itu udah sering berbicara di depan wartawan gitu kan, banyak juga nggak masalah gitu kan, kelas-kelas menteri gitu kan, kelas gubernur, dirjen gitu kan. Dan ini kesempatannya kita mendekatkan diri dan tahu bahwa yang punya hidup ini hanyalah satu-satunya Gusti Allah. Kesempatan kita untuk mendekatkan diri bahwa satu-satunya yang punya ini semua adalah Allah. Gak ada lagi. Oke. Cukup sampai di situ tips-tipsnya ya. Sampai ketemu lagi.